Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai kemiripan antara orang tua dan anak. Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai kemiripan antara orang tua dengan anaknya. Oke, ketika orang tua melihat perilaku tertentu pada seorang anak, sebaiknya tanyakan dulu pada diri sendiri, karena kebanyakan kasus perilaku itu justru datang dari orang tua. Demikian ucapan George Holden PhD, seorang psikolog dari Southern Methodist University yang merupakan penulis buku Parenting a Dynamic Perspective. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya orang tua tidak berkenan dengan salah satu perilaku atau tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang anak. Biasanya orang tuanya marah tuh. "Hei, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Siapa yang ngajarin kamu bohong? Siapa yang ngajarin kamu ini, itu, dan sebagainya?" Padahal bisa jadi dia atau anak itu belajar meniru dari orang tuanya. Contoh, "Hei, kenapa kamu bohong?" Padahal beberapa kali disuruh orang tuanya, Nak, kalau Pak Dodo," misalnya namanya Dodo ya, "Pak Dodo lewat atau Pak Dodo main kesini, bilang ayah sedang tidak ada di rumah." Padahal ada di rumah. Tapi lain waktu bapaknya malah nanya, "Siapa yang ngajarin kamu bohong?" Bapaknya udah ngajarin, udah membiasakan seperti itu. Kemudian contoh lain, ibunya nanya, masih kecil udah dandan, siapa yang ngajarin?" Kebetulan anaknya ngelihat ibunya dandan, cukup sering melihat ibunya dandan, akhirnya dia niru. Nah, ini salah satu contoh dari ungkapan yang disampaikan oleh George Holden tadi ya. Jadi, kenapa anak-anak bisa berlaku seperti itu? Dia ngikutin orang tuanya. Nah, apakah hanya perilaku tersebut seperti hal ini saja? Ya enggak juga. Misalnya tentang kemampuan. Kebetulan orang tuanya, ayah dan ibunya mahir atau jago dalam ilmu eksak. Nikah kan, punya anak. Itu turun diwariskan ke anaknya. Kemudian melihat bapak ibunya rajin belajar. Kebetulan misalnya dua-duanya guru lah, misalnya seperti itu. Nah, belajar. Anak itu sudah punya potensi mahir dalam ilmu eksak, melihat bapak ibunya rajin belajar, rajin dalam mengerjakan soal-soal eksak, diikutin, akhirnya semakin terasa. Nah, cocok atau sesuai dengan judul kita, like father like son atau like mother like daughter. Tadi yang pertama kita berikan contoh tentang hal yang negatif, kayak anak yang merokok, kenapa ngikutin bapaknya misalnya. Anak yang bohong, kenapa? Ya disuruh bapaknya pernah menyuruh begitu. Anaknya masih kecil udah dandan, kenapa? Ya ibunya sering dandan. Anaknya jago matematik, kenapa? Karena memang bapak ibunya emang jago matematik. Kemudian ngeliat bapak ibunya juga belajar sering mengerjakan soal matematik, dan akhirnya dia mahir dalam hal tersebut, sampai-sampai orang bilang, "Oh, wajar aja sih," misalnya namanya Sinta, "wajar aja sih Sinta jago matematik." Bapaknya guru, ibunya guru, mereka berdua juga jago matematik. Nah, hal tersebut atau hal ini bisa dijelaskan dengan teori genetik sekaligus teori belajar sosial. Kita telaah satu-satu. Teori genetik adalah teori bawaan. Teori yang mengatakan atau menyatakan bahwa seseorang itu mewarisi perilaku tertentu yang dia dapat dari gen
yang diwarisi dari orang tuanya. Contohnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya bapak ibunya kebetulan jago matematik, anak itu memiliki potensi mahir matematik, tinggal diasah aja. Mungkin diasahnya nggak terlalu banyak, kemudian dia sudah mahir. Jadi teori genetik itu menyatakan bahwa apa yang didapat seseorang itu berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, pewarisan gen yang didapat dari orang tuanya. Nah, teori kedua yaitu tentang teori yang disebut dengan teori belajar atau teori belajar sosial. Teori belajar sosial itu mengatakan seperti ini: seseorang itu belajar melalui pengamatan, dan itu bisa diperkuat dengan pemberian reward atau imbalan, dan juga punishment atau hukuman. Contoh gampang, misalnya tadi kedua orang tuanya emang udah jago matematik, guru sering mengerjakan soal matematik, kebetulan di rumah juga. Dia ingin anaknya juga jago matematik, supaya dia anaknya rajin belajar. Misalnya, ayo coba kerjain, nanti kalau kamu bisa ngerjain atau rajin belajar, ayah sama ibu kasih hadiah mainan gitu. Entah boneka, entah action figure, segala macam lah. Oke, itu contoh pemberian reward atau imbalan. Memberikan hal yang dia suka untuk mengerjakan hal yang baik. Nah, kalau punishment gimana? Punishment itu misalnya kita memberikan hukuman. Biasanya kita berikan pada seseorang agar dia tidak melakukan hal yang buruk. Contoh, kamu nyontek ya? Misalnya, nggak boleh nyontek lagi ya. Kalau nyontek lagi, hukumannya push up 100 kali misalnya. Wah, 100 kali capek dong, tangan saya kaku. Akhirnya dia daripada disuruh push up 100 kali, mendingan nggak usah nyontek. Seperti itu. Nah, sesuai dengan judulnya tadi, like father like son, like mother like daughter, atau dalam peribahasa Indonesia, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya, itu tadi sudah mencerminkan ya, kalau misalnya ngelihat anaknya perilakunya nggak jauh-jauh dari orang tuanya, baik itu perilaku yang jelek ataupun perilaku yang baik, ya lihat dulu orang tuanya. Apakah orang tuanya jelek? Mungkin orang tuanya sifatnya nggak jelek, cuman secara tidak sadar perilaku yang kurang baik itu sering keluar, direkam oleh anak-anak. Akhirnya anak-anak jadi terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya bilangnya, oh dia pintar ya, anaknya Pak X ya, atau anaknya Bu X ya, wajar dia pintar, soalnya orang tuanya juga pintar. Seperti itu. Itu dalam hal perilaku. Kalau dalam hal fisik udah jelas ya. Misalnya, kok mirip sama ibunya ya? Kok mirip sama bapaknya ya? Ya iyalah, orang itu anaknya, gitu. Bukan anak tetangga kan? Gitu. Nah, seperti itu. Jadi seseorang itu setelah mendapatkan pewarisan kemampuan dari orang tuanya yang disebut dengan gen, itu bisa diperkuat lagi dengan belajar dari lingkungannya. Seperti itu. Kalau misalnya teori genetik memberikan penjelasan bahwa itu turun begitu aja, tapi itu hanya sekedar nantinya semacam potensi saja. Supaya itu bisa keluar akan lebih baik bila diperkuat dengan belajar. Seperti itu. Nah, kita boleh mengenalkan apapun pada anak, tapi akhirnya anak tersebut yang menentukan. Kita bisa dari sejak dini, misalnya ingin memperkenalkan hitung-hitungan. Misalnya ada mobil lewat, ini berapa mobil? 1, 2, 3. Oke, berapa? 3. Nah, seperti itu dari sejak dini. Atau mungkin agak
beranjak dewasa menuju beranjak remaja, kita ajarin tentang ilmu prasejarah, kita ajarin. Tapi pada akhirnya anak tersebut yang menentukan, maksudnya bagaimana kemampuannya dia. Mungkin juga kadang-kala kita maksudnya pengen ngajarin tentang ilmu prasejarah, ilmu tentang dinosaurus dan sebagainya, tapi ternyata ya anak kita emang pertama nggak suka, yang kedua emang nggak ada kemampuannya bukan di situ. Ya akhirnya ya sebenarnya intinya kita mau ngajarin bagaimanapun ya terserah, silahkan, baik, selama itu baik ajarkan saja. Tapi pada akhirnya anak tersebut yang menentukan, karena setiap orang, setiap individu memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, atau sebenarnya individual differences. Nanti lebih jelasnya bisa klik link di sini ya. Nah, jadi kira-kira penggambarannya atau penjelasannya seperti itu tentang like father, like son, like mother, like daughter. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.